Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan SMAN 1 Python, sekolahnya para juara. Pada pertemuan kedua ini, saya akan menjelaskan dan sharing tentang 4 bidang dalam prakarya dan kewirausahaan. Bidang yang pertama adalah bidang kerajinan, mempunyai tujuan supaya siswa dapat terampil memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka untuk dijadikan barang atau alat yang unik dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Jadi untuk membuat alat itu ada dua ya. Yang pertama membuat alat baru. Alat yang belum ada kita buat alatnya atau barangnya. Kalau barang yang diperbarui itu adalah barang yang sudah ada, kita buat dan diperbarui barangnya. Seperti itu ya. Contohnya adalah di wilayah Kecamatan Paiton, Kota Anyar, Pakuniran, Banyuglugur, Besuk, Keraksan masih terdapat pohon bambu yang dapat dimanfaatkan menjadi produk baru seperti kursi, meja, lampu hias, lampu belajar, dan lain-lainnya. Banyak juga kalau saya goes, saya melihat sumber daya alam yang banyak itu masih ada pohon jati, pohon kamilina, dan lain-lainnya. Seperti itu ya. Itu untuk kerajinan. Bidang yang kedua adalah bidang pengolahan. Mempunyai tujuan agar siswa bisa mengolah sumber daya alam berupa bahan pangan nabati dan hewani. Bahan pangan nabati ini adalah tumbuhan. Kalau bahan pangan hewani berasal dari hewan yang bisa kita konsumsi, yang ada di sekitar mereka untuk dijadikan produk kuliner atau non kuliner yang tentunya dapat menghasilkan keuntungan. Contohnya produk kuliner bahan pangan nabati pisang yang bisa diolah menjadi beberapa produk seperti pisang keju, keripik, klepon, getuk, dan lain-lain. Produk non kuliner bahan pangan nabati pohon pisangnya itu bisa dijadikan lukisan. Biasanya kan setelah diambil buahnya, pohon pisangnya kan dipotong terus dibuang. Itu sebenarnya bisa dijadikan lukisan dengan cara pohon pisangnya itu diambil satu-satu, diambil satu-satu ya, terus dijemur sampai kering, baru kita buat sebuah lukisan yang dibuat dengan bahan pohon pisang tersebut. Nah, seperti itu. Oke, yang ketiga adalah bidang budidaya. Mempunyai tujuan supaya siswa bisa membudidayakan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka yang berupa tumbuhan dan hewan dan bisa mendapatkan keuntungan. Contohnya budidaya tanaman hias bisa berupa bunga dan yang lainnya. Budidaya ikan hias dan ikan konsumsi itu untuk hewan. Untuk tumbuhan tadi ada bunga hias atau tanaman hias atau yang lainnya ya. Itu di bidang budidaya. Terus yang keempat, bidang rekayasa konversi energi. Mempunyai tujuan agar siswa dapat bisa membuat sebuah alat atau barang yang dapat mengkonversi atau merubah energi yang dapat berguna bagi manusia. Contohnya, mengkonversi batok kelapa menjadi briket. Jadi konversi itu gampangannya adalah merubah ya. Terus mengkonversi uap menjadi arus listrik atau disebut dengan PLTU. Mengkonversi air menjadi arus listrik atau disebut PLTA. Mengkonversi angin menjadi arus listrik atau disebut PLTB. Pembangkit listrik tenaga Bayu. Mengkonversi sinar matahari menjadi arus listrik atau disebut dengan pembangkit listrik tenaga sinar matahari atau solar cell ya. Nah, jadi itu 4 bidang di dalam prakarya dan kewirausahaan. Yang pertama kerajinan, yang kedua pengolahan, yang ketiga budidaya, yang keempat adalah rekayasa. Ini bisa dibolak-balik tempatnya ya, tidak harus seperti yang saya sebutkan. Oke, itu perkenalan yang kedua tentang
prakarya dan kewirausahaan 4 bidang tersebut. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan SMAN 1 Python.